Hai, salam teman-teman semua. Pada pagi hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, dari firman bagi pada hari ini. Namun sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan, marilah kita satukan hati, marilah kita berdoa. Marilah teman-teman kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami serahkan kepada namamu Tuhan, karena atas berkat kasih anugerah-Mu kami masih menyatu. Kau masih memberikan nafas baru bagi kami semua yang ada di sini, Tuhan. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk membaca sedikit dari firman-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu dalam setiap hati pemikiran kami, Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelajaran bagi hidup kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan pengharapan kami, Tuhan. Kami serahkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, yang pertama, teman-teman pasti pernah berpikiran atau pernah berada dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat berada di bawah. Lalu teman-teman berdoa kepada Tuhan. Teman-teman cari Tuhan dan teman-teman berdoa padanya. Dan di doa itu teman-teman bilang begini, ya Tuhan, kenapa Engkau memberikan cobaan yang sangat sulit ini buat saya, Tuhan? Dan apa yang Engkau mau, Tuhan? Dan kita bertanya seperti Yakobus 1 ayat ke-13 sampai dengan 16. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah, dari ayat 13 kita mengetahui bahwa Bapa kita yang berada dalam kerajaan surga tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita, tapi Dia mengizinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita. Sudah dijelaskan, apabila seorang yang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan Allah tidak pernah mencobai kita. Setiap pribadi kita masing-masing, Tuhan Allah tidak pernah mencobai kita. Tetapi pencobaan itu datang dari kita sendiri dan atas seizin Allah yang mengizinkan pencobaan-pencobaan itu datang kepada kita. Pada ayat ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, pada ayat ke-14 sudah sangat dijelaskan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan kita. Pencobaan itu datang dari keinginan kita, dari ego kita, dari daging kita, dari dunia kita. Nah, lalu pada ayat ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan kita, keinginan daging kita, bila itu terjadi dan bila itu sudah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia dapat melahirkan maut bagi hidup kita. Tentunya Tuhan Allah tidak mau dong. Maka dari itu ia mengizinkan pencobaan ini datang dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dapat lebih berpikir, supaya kita dapat lebih berpikir dengan jernih, dan kita dapat mengharap kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Nah, mungkin seperti itu saja firman pagi kita pada hari ini. Marilah kita satukan hati untuk berpikir. Mungkin segitu saja untuk firman pagi kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa.
Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan, karena berkat kasih dan karunia-Mu kami sudah menyelesaikan firman bagi kita pada hari ini. Tuhan, kiranya firman pada pagi hari ini menjadi makanan rohani bagi hidup kami. Kiranya firman pagi pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan keseharian kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, kami serahkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.